Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiana Kusumawardani sebagai tentor ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TPP Gajah Mada. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau menjual jasa kepada konsumen. Adapun contoh dari perusahaan jasa adalah usaha fotokopi, usaha percetakan, usaha salon, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk akun-akun yang terdapat dalam siklus akuntansi itu biasanya ada yang pertama harta. Harta ini bisa disebut sebagai aktiva atau aset. Yang masuk di dalam kelompok harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada utang. Utang di sini ada dua jenis, yaitu utang usaha dan utang bank. Kemudian yang ketiga itu ada modal. Nah, modal di sini ada yang namanya modal sama prive. Kemudian yang keempat ada pendapatan. Pendapatan ini dihasilkan dari pendapatan jasa yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada beban. Nah, beban ini jenis-jenisnya ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di tahapan siklus akuntansi. Sebelum kita masuk ke tahapannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses pencatatan atau pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa dalam periode tertentu. Nah, untuk yang pertama atau tahapan pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis bukti transaksi keuangan yang terjadi akibat adanya transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, terlebih dahulu kita harus memahami analisis dari akun-akun yang masuk di jurnal umum. Yang pertama, di sini ada akun harta. Nah, jika akun harta itu terdapat penambahan, maka kita memasukkannya di sisi debit. Nah, kemudian apabila terjadi pengurangan, itu kita memasukkannya di sisi kredit. Nah, untuk yang di sebelah sini itu adalah saldo. Jadi, saldo kalau normal harta itu masuknya di debit. Kemudian yang kedua ada utang. Jika terdapat penambahan utang, maka masuknya di kredit. Jika ada pengurangan, kebalikannya, masuknya ada di debit. Nah, untuk saldonya itu kita memasukkannya di kredit. Kemudian yang ketiga itu adalah modal. Nah, modal jika ada penambahan masuknya di kredit, pengurangan ada di debit, kemudian saldo normal ada di kredit. Yang keempat yaitu pendapatan. Nah, jika terdapat penambahan pendapatan, maka masuknya ada di kredit. Jika pengurangan ada di debit, untuk saldonya ada di kredit. Yang terakhir ada beban. Nah, beban jika terdapat penambahan itu masuknya di debit. Jika pengurangan masuknya di kredit. Untuk saldonya kalau normal itu seharusnya ada di debit. Nah, dari analisis ini bisa kita singkat lagi seperti di bawah ini. Untuk akun harta, jika ada penambahan masukkan di D. Jika ada pengurangan masuk di K. Nah, kemudian yang kedua utang. Kalau ada penambahan masuk di K, ada pengurangan di D. Nah, kemudian modal, jika ada penambahan masuk di K, pengurangan D. Yang keempat pendapatan, penambahan berada di K, pengurangan ada di D. Yang terakhir adalah beban. Jika terdapat penambahan beban masuknya di D, jika ada pengurangan masuknya di kredit. Nah, ini sebagai contohnya.
Pada tanggal 1 September 2020, Cinta Cita mendirikan usaha jahit yang dinamakan dengan Penjahit Cinta. Nah, adapun transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tanggal 1 September menyetorkan uang 25 juta rupiah sebagai modal. Nah, di sini bisa kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, adapun bentuk dari jurnal umum adalah seperti ini. Yang pertama, ini adalah nama perusahaan. Kemudian yang kedua, itu adalah jenis laporan yang akan dibuat. Yang ketiga, ini adalah periode pembuatannya. Nah, di sini tanggal 1 tadi kan menyetorkan uang sebagai modal. Nah, berarti itu kas kita bertambah sehingga kita memasukkannya ada di debit. Kemudian modal itu juga bertambah sehingga memasukkannya ada di kredit. Nah, untuk mengerjakan ini tadi bisa melihat tabel analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan menulis di sini September 2020. Kemudian pada tanggal 1. Di sini menyetorkan uang sebagai modal. Kas bertambah masuk di debit. Kemudian modal bertambah masuk di kredit. Sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua, pada tanggal 5 September itu membeli tanah seharga 20 juta rupiah secara tunai. Nah, di sini kan secara tunai, berarti kas kita itu berkurang karena untuk membeli tanah sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk tanahnya itu bertambah sebesar 20 juta rupiah. Di sini kita bisa menuliskannya pada tanggal 5. Kalau tanah bertambah, tadi kan tanah masuknya sebagai harta. Jika harta bertambah, berarti masuknya ada di debit. Nah, selanjutnya tadi kan kasnya berkurang karena untuk membeli tanah. Jika kas berkurang, tadi kan juga masuk di harta. Nah, kalau berkurang itu masuknya ada di kredit. Jadi kita menuliskannya di sini kas masuknya di kredit sebesar 20 juta. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 10 September membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp1.350.000. Nah, di sini kan secara kredit. Yang dinamakan kredit berarti kan kita menambah hutang. Nah, tadi kan di tabel analisis sudah dijelaskan kalau utang bertambah maka masuknya ada di kredit. Nah, di sini untuk membeli bahan habis pakai berarti akunnya bahan habis pakai itu bertambah, masuknya ada di debit. Ini penulisannya pada tanggal 10 bahan habis pakai masuk di debit sebesar 1.350.000. Kemudian, tadi kan secara kredit, berarti utang usaha bertambah. Jika utang usaha bertambah, masuknya ada di kredit. Utang usaha di kredit sebesar 1.350.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 September itu menerima honor sebesar Rp7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Nah, di sini kan menerima honor, berarti itu masuk di pendapatan. Nah, jika pendapatan bertambah itu masuknya di kredit. Nah, karena kita menerima pendapatan, maka kita juga mendapatkan tambahan di kas. Nah, jika kas itu bertambah, masukkannya ada di debit. Nah, kita menuliskannya di sini kas masuk di debit sebesar 7.500.000. Kemudian pendapatan bertambah masuk di kredit sebesar 7.500.000.
Kemudian pada tanggal 30 September telah muncul beberapa beban, di antaranya beban gaji sebesar Rp2.125.000, beban sewa sebesar Rp800.000, kemudian ada beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp450.000, dan beban lain-lain sebesar Rp275.000. Nah, di sini kan muncul beban. Tadi kalau bebannya itu bertambah, masuknya ada di debit. Nah, karena kas kita kan berkurang karena untuk membayar beban. Jadi jika kas berkurang itu masukkannya ada di kredit. Nah, di sini kita menuliskannya pada tanggal 30. Yang pertama yaitu beban gaji. Beban gaji bertambah, berarti masuknya ada di debit sebesar Rp2.125.000. Kemudian yang kedua ada beban sewa sebesar Rp800.000. Kemudian yang ketiga ada beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp450.000. Kemudian yang keempat ada beban lain-lain. Sebesar Rp275.000. Nah, tadi kan kasnya berkurang, jadi kasnya kita masukkan di kredit. Kita menuliskannya di sini kas. Nah, jumlah kasnya ini sesuai dengan jumlah beban yang dibayarkan. Jadi 2.125.000 itu kita tambah 800.000, kemudian ditambah 450, ditambah 275. Hasilnya ada 3.650. Nah, kemudian tanggal 30 September lagi itu membayar kepada kreditor sebesar 950.000. Nah, itu kan membayar kepada kreditor, berarti kita membayar hutang. Nah, jika hutang berkurang berarti masuknya ada di debit. Kemudian akun lain yaitu kas itu ikut berkurang. Nah, di sini kita bisa menuliskannya utang usaha karena berkurang masuk di debit sebesar 950. Kemudian kasnya berkurang masuk di kredit sebesar 950.000. Yang terakhir tanggal 30 September, Cinta Cita menarik tunai sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, di sini kan untuk keperluan pribadi, jadi itu dinamakan dengan prive. Nah, tadi kan prive masuk di modal, karena di sini digunakan untuk keperluan pribadi, jadi modalnya ikut berkurang. Nah, jika modalnya berkurang, tadi kan masuknya ada di debit. Selanjutnya, kas juga berkurang, masuknya ada di kredit. Jadi, kita menuliskannya di sini pada tanggal 30 itu prive masuk di debit sebesar 2 juta. Kemudian kasnya berkurang, masuk di kredit sebesar 2 juta. Nah, ini kan sudah selesai. Jadi kita harus menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit itu jumlahnya harus sama. Nah, di sini totalnya ada 60.450.000. Nah, jadi jika di sisi debit dan di sisi kredit sudah sama dan seimbang, itu artinya cara pengerjaan kita sudah benar. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tonton video-video lain yang ada di channel YouTube TPB Gajah Mada. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.